Kembali lagi di Mata Pena Podcast bersama saya Mega Fanawati dan narasumber tetap kita Ketua STHI Natuna Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Bagaimana Pak keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat Idul Adha ya Pak. Nah, kan nggak lama lagi nih kita akan menyambut Idul Adha. Jadi podcast kita pada hari ini kita mengangkat tema tentang kurban nih Pak. Nah, jadi yang pertama ini kita semua kan sudah tahu ini sejarah kurban itu bagaimana. Tapi boleh nggak Pak Bapak jelaskan lagi tentang sejarah kurban itu bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang berbahagia. Bentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau sering disebut juga Hari Raya Idul Kurban. Ya, kurban itu merupakan wujud daripada rasa syukur, keimanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail, ya kan? Yang itu kurban itu merupakan ibadah simbolik. Simbolnya adalah kurban itu simbolnya apa? Menyembelih binatang, ya kan? Menyembelih binatang. Itu ibadah yang bersifat simbolik. Artinya ketika momentum Idul Kurban, ketika kita belum mampu berkorban, kita juga bisa berkorban yang lain sebenarnya, ya kan? Kurban yang lain. Yang penting kurban itu adalah bagaimana kita merefleksikan rasa syukur kita dengan peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung, kan begitu? Esensinya kan begitu, ya kan? Esensinya. Jadi Pak, apakah dalam untuk berkurban tuh ada syarat-syaratnya gitu Pak untuk orang-orang yang ingin berkurban? Ya, syarat-syaratnya ya pertama beriman, ya kan? Orang yang beriman. Yang kedua punya kelebihan rezeki, ya kan? Ya kan? Ya, mampu, ya kan? Nah, itu nggak banyak syaratnya sebenarnya, ya kan? Berarti orang kalau kita kurang mampu itu apakah tidak boleh berkurban atau boleh, bagaimana? karena kurban itu ibadah simbol kan, simbolik, menyembelih hewan kurban. Maknanya apa? Supaya sifat-sifat kita itu, karakter kita itu, watak kita itu tidak seperti watak hewan, gitu kan? Ya kan? Ya. Nah, watak hewan itu apa? Rakus mungkin, ya kan? Ya. Serakah, kemudian memakan apa saja yang bisa dimakan, tidak tahu mana orang, mana kita, gitu kan? Ya, Jadi itu maknanya kan di situ, ya kan? Supaya karakter, sifat kita, watak kita tuh terhindar dari sifat-sifat bahimiah atau binatangan itu. Jadi ketika kita belum mampu menyembelih sapi, kambing atau unta, ya kita bisa juga peduli dengan orang lain dengan cara-cara lain, ya kan? Misalnya Anda punya tabungan, mungkin 20.000 disisihkan untuk beri bingkisan untuk orang lain, gitu kan? Nah, momentumnya itu, momentum ibadah kurban itu, momentum hari lebaran kurban itu bisa kita gunakan untuk berdonasi, berbagi pada orang lain, kan gitu. Ini Pak, bagaimana pendapat Bapak nih untuk menanamkan jiwa berkurban kepada anak muda, remaja gitu Pak? Motivasinya itu bagaimana? Ya, pertama adalah edukasi, ya, memberikan pemahaman tentang keistimewaan, tentang kemanfaatan daripada berkurban itu, kan itu. Ibadah kurban kan ada dua dimensi besar. Pertama dimensi spiritual,
Dengan kita berkorban itu kita semakin dekat, semakin akrab, semakin familiar dengan Tuhan, ya kan? Ya. Yang kedua, ibadah kurban itu kan bermakna sosial, kan? Dengan berkorban itu kita bisa memberikan rasa adil, rasa kebersamaan, solidaritas sesama kita. Itu makna-makna sosialnya. Jadi ibadah kurban itu ada dua dimensi itu, dimensi spiritual, kedekatan kita dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan, kepatuhan kita, loyalitas kita. Dan sekaligus dia tidak hanya untuk Tuhan sebenarnya, untuk kita dengan Tuhan secara pribadi, tapi dia juga bermakna sosial. Bisa memberikan protein. Jadi dalam Islam itu kan ada ibadah kurban, ada ibadah zakat fitrah. Kalau ibadah zakat fitrah itu memberikan karbohidrat, ya kan? Jadi orang-orang miskin yang mungkin kurang beruntung, karbohidratnya kurang, dengan ibadah zakat fitrah itu jadi karbohidrat terpenuhi. Demikian juga ketika orang jarang makan daging gitu kan, karena mahal gitu kan, di Natuna itu mahal, 150.000 1 kilo, ya kan, 1 kilo. Kalau beli ikan kan ada banyak gitu kan. Ya kan? Jadi dengan momentum Lebaran Idul Kurban ini orang bisa menikmati daging kurban yang memiliki protein yang besar itu. Jadi dengan pertama memberikan pemahaman atau edukasi terhadap generasi muda. Yang kedua tentu membawa mereka dalam suasana kegiatan berkurban itu. Artinya mereka diajak untuk menghadiri, melihat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kurban itu. Yang ketiga, mereka diajak misalnya menyisihkan sedikit uang jajan mereka untuk disumbangkan kepada teman-teman yang kurang beruntung. Misalnya itu hal-hal itu yang perlu dibiasakan, yang perlu dilakukan oleh kita, sehingga generasi muda sejak awal itu sudah bisa melaksanakan ibadah kurban nanti ketika dia besar kan gitu. Dalam beribadah kurban itu Pak, kan sekarang ini banyak kayak tabungan online gitu kan Pak sekarang untuk beribadah kurban. Itu bagaimana tanggapan Bapak dengan hal itu? Ya, yang jelas kalau itu jelas kegiatannya, jelas kemanfaatannya, akan ada masalah. Karena itu strategi fundraising namanya, pengumpulan, ya kan? Strategi fundraising untuk kegiatan-kegiatan sosial sekarang ini kan tidak hanya dalam bentuk ketemu, tatap muka, segala macam, tapi kan menggunakan media sosial sekarang kan, menggunakan media digital sekarang untuk memasarkan itu. Yang jelas yang melaksanakan itu bertanggung jawab, ya kan, bertanggung jawab. Kemudian nominal yang ditawarkan itu masuk akal, ya kan. Yang ketiga, peruntukannya itu sasaran itu jelas, ya kan, jelas. Kemudian nanti ada pertanggungjawaban dari pelaksanaannya itu dalam bentuk foto, video yang kirim ke kita. Itu strategi fundraising itu. Ya. Kalau kan tadi tuh Bapak sudah jelaskan syarat-syarat orang siapa saja yang boleh berkurban. Jadi sekarang tuh ada nggak orang yang tidak diwajibkan atau tidak dibolehkan berkurban itu, ada tak Pak? Ya jelas orang yang tak mampu ya tidak perlu kurban kan itu. Justru dia harus menerima kurban. Ya hasil kurban kan gitu kan. Ada nggak sih Pak manfaat bagi orang-orang yang berkurban itu sendiri dan orang-orang yang menerima daging kurban? Ya manfaatnya jelas bagi orang yang berkurban itu nilai spiritualitasnya, nilai ketakwaannya, nilai kesalehannya, ya kan? Ya rewardnya pahala.
cuma beberapa besar pahalanya itu kan tidak bisa kita sebut kan, karena itu otoritasnya Tuhan gitu kan. Tugas kita adalah menjalankan syariat ajaran yang ada dalam Islam itu. Salah satu syariatnya adalah syariat tentang ibadah kurban. Ya, manfaat bagi orang yang menerima itu jelas, dia mendapat menikmati, menambah protein, ya kan. Kemudian dia merasa gembira, senang, dan merasa tidak diasingkan, gitu kan, diperhatikan, gitu kan. Oleh sebab itu panitia kurban memang harus memperhatikan itu distribusinya supaya tidak menimbulkan persoalan. Artinya daging kurban itu hanya lingkaran orang-orang tertentu saja, padahal banyak yang berhak menerima. Misalnya satu kampung ada satu lorong yang tak dapat sama sekali, misalnya kan, banyak dapat semua. Ya kan, ini yang standarisasi, kemudian ini yang harus dibenahi oleh kita, karena jangan sampai terjadi penumpukan daging kurban itu, ya kan, penumpukan di suatu tempat lain kosong. Berarti ada bagian untuk orang yang berkurbannya juga. Ada. Tidak semuanya itu harus disedekahkan, dibagikan dengan orang ya, yang tergantung yang berkurban. Kalau dia bilang aku nggak akan ambil, nggak usah ambil lah, dibagikan aja. Itu tergantung dari diri kita sendiri lagi gitu. Benar, dia punya hak ya, seperempat dari itu kan. Itu. Jadi kalau dia tak ngambil tak ada masalah, dia ngambil tak ada masalah, ya kan. Baik Pak, untuk closing statementnya nih, boleh nggak Bapak menyampaikan pesan-pesan untuk orang yang berkurban pada hari raya nanti dan orang-orang yang belum mampu atau belum berkurban? Ya, kepada orang yang berkurban, mari kita tingkatkan kualitas hewan yang akan kita kurbankan. Dengan kualitas hewan yang kita kurban dengan baik, maka manfaatnya juga akan baik dan berkualitas. Bagi yang belum berkurban, ya kita bisa melakukan kegiatan kurban itu dengan cara menabung, ya kan, menabung. Seperti kita di lingkungan Steiner itu juga menabung. Jadi setiap bulan tuh dipotong 100 setahun ada 1.200.000, kurangnya kita tambah lah cara lain. Saya yakin itu semua bisa kok, ya kan? Iya, niat dari diri aja. Saya kira itu tak sulit lah untuk melaksanakan syariat kurban itu, tergantung niat kita, tergantung ikhtiar kita, tergantung komitmen kita untuk melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembahasan dan diskusi yang Bapak luangkan waktu hari ini untuk di episode Mata Pena kali ini. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih. Jangan lupa di like video kami dan di follow. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.